Ini kembali kepada apa yang saya wasiatkan tadi teman-teman sekalian, sibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh. Amal soleh ke amal soleh. Kapan kita sibukkan diri dengan amal soleh, kita nggak butuh energi khusus untuk tinggalkan dosa. Dosa itu hanya bisa syaitan tanamkan dalam hati kita kalau kita sedang lalai. Tapi kalau kita sibuk dengan amal soleh tidak. Jadi orang lagi santai, lagi nggak ada kegiatan, apalagi nggak berzikir, nggak baca Quran, nggak dengerin ceramah, maka syaitan akan masuk. Mulailah masuk kepada kemaksiatan, tonton ini, tonton itu. Tapi kalau dia sibuk dengan amal soleh, amal soleh ke amal soleh, amal soleh ke amal soleh, dari ceramah ke ceramah, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari Quran ke Quran, terus saja dia sibuk dengan itu, maka tidak ada celah buat syaitan untuk menggoda dia. Jadi kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan dosa. Tapi sibukkan diri dengan amal soleh, otomatis dosa akan ditinggalkan. Hadis selanjutnya nomor 223, Imam Bukhari berkata, Al-Hasan bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Mu'tamir qal dzakartu li abi haditha Abi Uthman an Salman annahu radhiyallahu anhu annahu qala inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah faqala inni sami'tu min Abi Uthman yuhaddithuhu an Salman fa'araftu anna dhaka kadhalik fama haddathtu bihi ahadan qat. Mu'tamir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku menyebutkan hadis Abu Uthman kepada ayahku yang aku dengar dari Salman, maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis tersebut adalah sesungguhnya orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik juga di akhirat. Mu'tamir berkata, aku mendengar hadis ini dari Abu Uthman yang mendengar dari Salman, maka aku pun tahu itu demikian. Setelah itu aku tidak mengabarkan hadis itu kepada siapapun. Hadis ini mirip sebenarnya, wasiatnya adalah tadi bagaimana seseorang menjadi ahli ma'ruf, orang yang sibuk rutinitasnya dengan amal soleh di dunia, maka dia akan menjadi orang juga ahli ma'ruf di akhirat. Artinya akan sangat dikenal di akhirat. Ya, di antara contoh misalnya muadzin, ya. Kata Nabi SAW, muadzin, orang-orang yang azan, itu adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ya, jangan dibayangkan lehernya meninggi, ya. Tapi yang dimaksud adalah dia akan sangat dikenal di akhirat. Allah SWT tonjolkan dia. Itu juga karena dia sibuk azan ke azan, azan ke azan. Juga hadis Nabi SAW tentang dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat di sebelah atau di sekitar singa arsh, atau di sebelah singgasananya Allah, atau di sekitar singgasana Allah di arshnya, itu ada mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Di atasnya ada orang-orang yang memakai baju bercahaya dan wajah mereka bercahaya, sampai nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana, gambarkan kepada kami siapa orang-orang itu. Luar biasa ini, Allah kasih kelebihan. Kata Nabi SAW, orang yang sibuk, ya, saling mencintai karena Allah, saling duduk bermajlis bersama-sama karena Allah, dan saling menziarahi karena Allah. Sibuk dari situ. Banyak hal teman-teman sekalian yang kita anggap remeh tapi sebenarnya dia bernilai besar. Seperti memenuhi hajat seorang muslim. Kalau ada seorang muslim yang telepon minta tolong atau WA, tolong ini ya, tolong ini ya, tolong temani saya, jangan anggap remeh itu. Apa kata Nabi SAW? Aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, satu saja. Antar dia ke pasar, tunjukin dia ke satu tempat, lihatkan dia rumah yang dia mau beli, kendaraan dia mau diperbaiki, segala macam. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan di masjid ini. Ditunjuklah masjid beliau alaihissalam. Beliau tunjuk masjid beliau. Iktikaf di Masjid Nabawi teman-teman, artinya mengikat diri 5 waktu solat, selain juga solat-solat sunnah, duhanya, solat tahiyat masjid, solat wudu, solat tahajudnya. Semua ini iktikaf, mengikat diri. Pahalanya 1 kali solat 1000. Kalau berjamaah dikali 25 kali lipat, diangkat 27 derajat gitu kan. Sebulan itu luar biasa. Kalau sehari saja kita punya 1 pahala sholat wajib 1000 di Masjid Nabawi, berarti kita punya 5000 pahala subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sendirian, kalau berjamaah dikali 25 kali lipat, dikali sebulan itu luar biasa pahalanya. Tapi Nabi SAW memberikan kita kata kunci, apalagi yang tidak tinggal di Madinah. Kalau aku penuhi hajat satu, saya saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini 1 bulan. Artinya mendapatkan pahala ribuan. Berarti memenuhi hajat seorang muslim itu mengalahkan pahala itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan ini satu karunia yang luar biasa. Allah SWT mudahkan kita untuk mendapatkan pahala dari ma'ruf ini, gitu kan. Kemudian juga hadis selanjutnya, dan ini hadis penutup sebenarnya mirip saja ya, cuma sanadnya ya.
Yang kata Nabi SAW, maaf, yang ini katakan Imam Bukhari berkata, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid an Asim an Abi Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu. Musa mengabarkan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah, ia berkata Abdul Wahid mengabarkan kepada kami dari Asim dari Abu Uthman, Rasulullah SAW bersabda seperti hadis sebelumnya. Jadi ini semua inti bahasan beberapa hadis ini, bagaimana kita menunggangi dunia untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat, dan harus selalu kita jadikan rutinitas kita amal soleh ke amal soleh dan jauhi kemungkaran. Sekali berbuat beristighfar kepada Allah, jangan ulangi, karena sekali melakukan kemungkaran dan berulang-ulang akan mendatangkan juga efek daripada hukuman itu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, pasal 100 atau bab 115, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis yang pertama nomor 224, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ali bin Ayyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ghassan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Munqadir mengabarkan kepadaku, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Jabir dan ayahnya dua-dua sahabat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Kandungan hadis, dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan satu atau suatu perbuatan baik, karena setiap kebaikan yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat baginya sedekah. Hadis ini ringkas, padat, dan ini termasuk dalam jawami'il kalim namanya. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, beliau punya jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Jawami'il kalim ini kalimat-kalimat ringkas tapi punya makna luas. Kalimatnya sederhana, kullu ma'ruf sadaqah. Semua perbuatan baik yang kamu lakukan akan dicatat sebagai sedekah, maksudnya jadi pahala. Ya, sebagian ulama mengatakan bisa dua makna. Akan dapat pahala dari amalmu itu, misalnya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, itu akan dicatat pahala sendiri, dan ditambah plus pahala sedekah. Allah SWT akan nilai juga itu pahala, jadi dia dapat double pahala. Jenguk orang sakit dapat pahala jenguknya, dapat juga pahala sedekahnya, dianggap itu sedekah di jalan Allah SWT. Bagaimana nilainya itu Allah lebih tahu. Maka semua perbuatan yang ma'ruf Allah nilai dengan sedekah. Ya. Kandungan hadis ini, kata beliau, dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan satu perbuatan baik, karena setiap kebaikan dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat sebaginya sedekah. Apapun itu sifatnya, apapun itu sifatnya, senyum dengan muslim, memandu, menunjukkan orang alamat, apa saja mungkin kita anggap remeh. Bahkan kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang ahli surga yang sedang menikmati istana di surga dengan buah-buahannya karena sepotong duri yang dia pindahkan dari jalan agar tidak mengenaki manusia, atau tidak mengena atau tidak membahayakan manusia. Itu aja sudah cukup membuat dia menikmati istana-istana di surga. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Kalau lagi lewat teman-teman kita lihat ada potongan kayu di tengah jalan, mampir sebentar, pindahkan dari jalan. Karena kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian tingkatan, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah meninggalkan sesuatu dari yang berbahaya dari jalanan. Jangan anggap remeh. Saudara kita muslim lagi baik, senyum, kita senyum, salam, ucapin salam. Abdullah bin Umar kadang-kadang kalau selesai sholat duha, sudah mandi, sudah segala macam, udah tidak ada kegiatan lagi, dia sudah selesaikan hizib Qur'annya, sudah zikir pagi petangnya, dia keluar dari rumahnya ke pinggir jalan hanya ucapin salam baru kembali lagi. Semua amal soleh dikerjakan. Apa yang Allah mudahkan depan mata kerjakan, dan jangan ditunda-tunda. Setiap ada bisikan menuju kita menunda, apalagi meninggalkan, maka itu dari syaitan. Baca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadis selanjutnya dalam bab kita ini adalah hadis nomor 225. Imam Bukhari berkata, Adam bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsani Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi qala radhiyallahu anhu ajma'in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah qalu fa in lam yajid qala fayatamilu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajati al-malhuf fayu'inu dhal hajati al-malhuf qalu fa in lam yaf'al qala fayamuru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa in lam yaf'al qala fayumsiku
'anil syarri fa innahu lahu sadaqah. Sa'id bin Burda atau Sa'id bin Abi Burda bin Abi Musa mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, ia berkata, Nabi SAW bersabda, diwajibkan atas setiap muslim bersedekah. Rutin selalu mengeluarkan apa saja, makanan, minuman, pakaian, uang. Itu diwajibkan supaya dia selamat. Karena sedekah bisa meredam murkanya Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Kalau ada kesalahan kita, Allah maafkan. Para sahabat bertanya, jika ia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan, maka beliau SAW menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri dan bersedekah. Dia kerja, hasil kerjanya dia makan, dia juga sedekahkan kepada orang lain. Mereka para sahabat bertanya, jika tidak mampu, tidak bisa kerja dengan hasil tangannya sendiri, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia membantu orang yang mempunyai kebutuhan mendesak yang teraniaya. Mereka lalu jadi bantu orang lain supaya bisa dia keluar dari permasalahannya. Nasihatkah, bantuan materikah, fisikah, tenaga. Mereka lalu bertanya lagi, jika tidak mampu juga, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia mengajak berbuat baik. Maka mereka menjawab lagi, bertanya lagi, jika tidak mampu juga ya Rasulullah, artinya sangat lemah orang ini, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia menahan diri dari keburukan, sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Dia tidak buat dosa saja, itu sudah sedekah. Tadi kalau dia bisa bantu orang lain, dinasihati segala macam, bagus. Kalau dia tidak bisa, berarti kalau dia tahan diri dari keburukan saja sudah cukup, itu adalah sedekah. Kandungan hadis ini, yang pertama, dalam hadis di atas terdapat dorongan agar bekerja dan berusaha serta berbuat baik jika memungkinkan. Yang kedua, keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Kalau poin pertama tadi, tentu ini adalah etos kerja dalam Islam ya. Maksudnya motivasi yang sangat besar dalam Islam untuk bekerja. Islam tidak menyuruh kita menjadi orang miskin, orang susah. Kecuali kalau memang sudah begitu, kita sudah berusaha, Allah tetap kasih begitu, ya sudah. Tapi kalau tidak, kita disuruh bekerja, bergerak. Ya. Islam menyuruh kita menjadi orang yang mampu, bergerak supaya kita bisa bersedekah, bisa berjihad, bisa segala macam yang kita lakukan. Yang kedua tadi, keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, engkau bertasbih sedekah, engkau bertahlil sedekah, bilang subhanallah, la ilaha illallah, sedekah. Engkau bertakbir adalah sedekah, ya. Engkau menyeru kepada kebaikan, sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan engkau menolong saudaramu muslim dengan mengangkat barang-barangnya, ketunggangannya adalah sedekah. Semuanya dinilai pahala oleh Allah SWT. Kita lihat teman kita bawa kresek banyak, berat, kita bantuin misalnya, itu sudah sedekah. Yang ketiga, keutamaan tidak berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho Allah Ta'ala. Keutamaan tidak berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita meninggalkan keburukan saja, tidak jadi ganggu orang, tidak jadi bermaksiat, kita batalkan, itu sudah cukup untuk mendapatkan pahala. Yang keempat, istilah sedekah dapat disematkan pada berbagai bentuk perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik bisa dihitung sedekah. Ya, kita buat apapun adalah sedekah. Walaupun tadi saya bilang ada juga makna, ulama hadis bilang, kalau orang berbuat kebaikan seperti ini, Allah kasih pahalanya. Misalnya bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, baca Quran. Tapi semua perbuatan baik ini Allah kasih lagi nilai seakan-akan ini sedekah semuanya. Maka ada double-double pahala yang bisa didapatkan dalam masalah seperti ini. Hadis selanjutnya, ya, saya tidak mengulangi lagi memberikan pelajaran lain karena ini sudah terulang ya, hampir tadi terulang semuanya. Adalah hadis nomor 226, Imam Bukhari berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Abu Marwah Al-Ghifari mengabarkan kepadanya, anna Abu Dharr akhbarahu radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Qala fa ayyur riqabi afdal? Qala aglaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. قال أرأيت إن لم أفعل قال تعين ضاعيا أو تصنع لأخرق قال أرأيت إن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك
Hadis ini sudah dijelaskan sebenarnya di nomor 220 ya, tapi diulangi lagi mungkin untuk penekanan ya, untuk memastikan. Abu Dzar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bertanya, radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, kepada orang yang mendengarkan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama, maksudnya paling besar di sisi Allah pahalanya. Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Lalu ia bertanya lagi, membebaskan budak yang mana yang paling baik di sisi Allah? Beliau menjawab, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Orang itu lalu bertanya, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan itu? Maka beliau SAW menjawab, engkau bantu orang yang tersesat yang melakukannya, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maksudnya tadi sudah kita jelaskan di hadis yang 220, engkau memberikan pekerjaan kepada orang lain, untuk memberikan ide-ide. Lalu Abu Dzar lagi berkata, bagaimana jika aku tidak mampu mengerjakannya? Maka beliau SAW menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia. Sungguhnya itu adalah satu sedekah yang engkau bersedekah dengannya kepada dirimu. Tidak mengganggu orang saja, atau kalau sudah ada niat membatalkan keburukan tersebut, maka sudah dihitung pahala. Ini tentu hadis sudah terulang di hadis nomor 220. Kita tutup dengan hadis ini tentunya, hadis nomor 227 ya. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Wasil maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Al-Aswad Ad-Daili, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Qala alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah wa bu'di ahadikum sadaqah qila wa fi syahwatihi sadaqah qala law wudi'a fil haram alaysa kana alayhi wizr dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, dikatakan wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Jadi orang-orang miskin datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka solat seperti halnya kami solat, artinya pahala solat okelah sama. Dan mereka berpuasa seperti halnya kami puasa. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang kami tidak punya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Tanda tanya, sesungguhnya setiap ucapan tasbih, kita bilang subhanallah, selain pahala zikir, pahala sedekah. Tahmid, alhamdulillah, pahala zikir, pahala sedekah. Dikatakan oleh beliau, setiap tasbih dan tahmid adalah sedekah. Dan seseorang dari kalian menyetubui istrinya adalah sedekah, melampiaskan syahwat pada yang halal. Maka beliau berkata, atau para sahabat mengatakan, apakah pada syahwatnya itu ada sedekah? Lampiaskan syahwat punya keinginan, penikmatan, apakah itu juga ada sedekah? Beliau menjawab, kalau sekiranya diletakkan di tempat yang haram, maksudnya berzina, tidakkah ia menanggung dosa? Begitu, tanda tanya, tentu saja menanggung dosa ya. Begitu pula jika diletakkan pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis ini tentu punya beberapa kandungan hadis. Kita baca dulu, baru saya akan titik beratkan beberapa poin tambahan. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan boleh berlomba dalam berbagai amal kebaikan. Dan ini dalam hal sifatnya sebagai motivasi saja. Ya, dia lihat temannya puasa, dia juga puasa. Dia lihat temannya baca Quran, dia juga baca Quran. Temannya majelis ilmu datang, dia juga datang dalam majelis ilmu. Itu bersaing dalam hal positif, bukan dengan niat riya, tapi ingin supaya ikut bersama dengan teman atau kerabatnya itu menjadi orang yang baik juga. Yang kedua, hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kata sedekah digunakan untuk segala bentuk amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, keutamaan atau ucapan tasbih, subhanallah, dan segala bentuk zikir pada umumnya. Karena kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian bersedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada kalian bebasin budak, lebih baik daripada kalian menyumbang di jalan Allah atau jihad, bahkan lebih baik daripada kalian menebas musuh-musuh kalian dan kalian ditebas oleh musuh-musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh mereka dalam keadaan kafir, kalian masuk surga, atau kalian terbunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, hadis di atas merupakan dalil dibolehkannya menggunakan qiyasul jali,
yang dijadikan sandaran oleh para ulama mujtahid dalam berdalil. Ya, artinya bisa memberikan contoh-contoh, ya, perumpamaan-perumpamaan sehingga bisa lebih difahami apa yang dimaksudkan dari tujuan atau dari yang maksud daripada hadis dan ayat. Kemudian yang kelima, dalam hadis di atas terdapat dalil bahwa perkara mubah dapat berubah menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah yang jika diiringi dengan niat yang benar. Jima yang disebutkan dalam hadis, tentu di sini sampai sini titik, ya. Artinya dengan hal mubah seperti mandi, makan, tidur, mubah. Tapi kalau orang niatkan ibadah dengan cara makan dan minum bukan cuma sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, tapi memang karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan. Tidur bukan cuma sekedar hilangkan ngantuk dan capek, tapi untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan, karena semua itu sinyal dari Allah. Kalau lapar, tubuhmu lagi butuh makanan, minum, tubuhmu lagi butuh cairan. Kemudian kalau ngantuk berarti dan capek atau sakit, ini tubuh butuh untuk istirahat. Maka seseorang bisa mengubah yang mubah menjadi sunnah. Jima atau hubungan biologis yang disebutkan dalam hadis terhitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat menunaikan hasrat biologis sang istri, mencari keturunan yang soleh atau menjaga kehormatan diri seseorang dan istrinya. Jadi ini poin terakhir yang mesti nanti dititik beratkan bagi orang yang sudah berumah tangga. Tentunya ada hal-hal penting yang harus dia garis bawahi berhubungan dengan masalah ini. Saya baca dulu hadisnya. Hadis ini dijelaskan oleh Abi Dzar bahwasanya ada orang-orang yang datang lalu mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan ganjaran mereka. Mereka sholat seperti halnya kami sholat dan mereka puasa seperti halnya kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya potongan ini adalah para sahabat yang miskin yang datang kepada Nabi SAW meminta, ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya? Kalau orang-orang kaya kan kami sholat, mereka sholat, berarti sama pahalanya. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Jadi hampir semua ibadah sama. Tapi mereka punya kelebihan yang kami tidak punya, ya Rasulullah. Mereka sedekah dengan hartanya. Maka seakan-akan mereka mengatakan di sini, ya Rasulullah, ajarkan kami amalan yang bisa kami amalkan, yang bisa mengejar atau minimal menyamai pahala sedekahnya orang-orang kaya. Jadi ini potongan pertama yang kita ambil hadis atau manfaat daripada hadis. Bagaimana orang-orang miskin datang dan semangatnya ingin mendapatkan pahala, kemudian mereka minta agar bisa menyaingi sedekahnya orang-orang kaya. Pelajaran kedua menyebutkan tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Ya, bagi orang yang Allah karunia harta, maka jangan pelit, jangan bakhil. Sudah sering kita bahasakan itu. Selalu sedekah. Tidak akan langgeng rumah tangga, tidak akan langgeng persahabatan, tidak akan apapun mendapatkan ridho Allah pun, ya sekaligus kecuali seseorang itu suka dermawan atau sedekah. Ini akan bisa membuka pintu-pintu surga, membuka rahmat Allah dari langit sana, membuka cinta manusia karena orang dermawan. Maka diingatkan masalah itu. Sampai orang-orang miskin pun di sini mengeluh, mereka dapat pahala banyak ini karena sedekah. Potongan kedua adalah Nabi SAW memberikan solusi kepada para sahabat yang miskin ini sambil berkata, tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Bukankah ada yang lain? Kalau kalian tidak punya harta, kalian bisa sedekah dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW merincikan, setiap ucapan tasbih dan tahmid atau zikir adalah sedekah. Seseorang dari kalian menyetubui istrinya adalah sedekah. Berarti hal-hal yang kalian bisa lakukan mudah, orang miskin pun bisa. Duduk baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir. Itu sudah sedekah juga, menyaingi sedekah hartanya orang-orang kaya. Lalu kemudian yang paling mudah orang miskin lakukan kalau dia punya pasangan adalah biologis, ya kan? Lakukan biologis itu. Maka pada saat dia lakukan biologis ada sedekah. Sampai para sahabat kaget, ya Rasulullah, kami lampiaskan syahwat kami. Dia lampiaskan syahwatnya, nikmat, kemudian dapat pahala. Di syahwatnya pun ada sedekah. Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa, maka juga pada saat yang halal. Nah ini yang saya bilang, saya ingin titik beratkan. Syaitan, kata para ulama, seringkali membuat orang yang sudah berumah tangga merasa jenuh dengan biologis ini. Merasa jenuh. Supaya orang tidak dapatkan pahala di situ. Maka harusnya ini dihidupkan dalam suasana rumah. Karena beberapa adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antara adabnya adalah harusnya suami istri menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh pasangannya. Sehingga jangan membuat dia emosi. Karena kalau dia emosi maka biologis akan terganggu dan syaitan akan buat itu.
Orang kalau lagi tidak emosi, lagi senang sama-sama, maka biologisnya juga akan maksimal. Dia akan dapat kenikmatan dan dapat pahala. Kemudian setiap pasangan suami istri berusaha untuk memberikan yang terbaik pasangannya dalam masalah biologis. Ini tidak rancu membicarakan ini dalam syariat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat jelas. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara keempat ya, tubuh, potongan tubuh istrinya, maksudnya 2 tangan dan 2 kakinya, dia akan meletakkan kemaluan di kemaluan saja, dia akan menggaulinya, maka dia harusnya berijtihad. Ijtihad itu artinya serius melakukan itu dan memuaskan pasangannya. Sampai Nabi SAW ditiberkan itu bagian dari syariat. Ya. Kemudian juga menyiapkan makanan, minuman, ya, pakaian, situasi tempat ya, yang nyaman. Jadi kita konsumsi makanan-makanan, targetnya bukan makanan dan minuman yang banyak kuantitas, tapi berkualitas. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Ya. Makan tidak harus banyak. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hai anak Adam, engkau cukup makan dengan sesuatu yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri, tegak. Itu tidak ada hubungannya sama biologis sebenarnya. Kalau dia makan cukup, maka itu akan lebih baik daripada dia makan banyak dan mengganggu. Ya, karena hal-hal ini bisa mengganggu. Sementara biologis adalah bagian dari syariat. Bukan cuma di dunia, di akhirat pun akan diberikan hubungan biologis di surga itu. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan melakukan biologis atau seseorang di antara kalian di surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Gitu kan? Maka ini adalah bagian daripada syariat. Oleh karena itu harus kita hindari. Kemudian teman-teman hindari semua keburukan-keburukan, maksiat yang bisa membuat kita jenuh dengan pasangan. Seperti tontonan-tontonan. Banyak orang belajar biologis dari tontonan film porno. Ini salah. Si laki-laki lihat perempuan lebih sempurna daripada istrinya. Si perempuan lihat laki-laki lebih sempurna daripada suaminya. Pada saat mereka biologis, pasangannya rangsang tapi yang dibayangkan orang lain. Maka ini merusak biologis itu sendiri. Sementara ini ibadah. Gitu kan? Harusnya dia bisa memahami masalah ini. Ada adab-adab yang lain, tentunya membaca doa pada saat sebelum biologis, ya kan? Kemudian tidak berhenti sebelum pasangannya juga selesai, memulainya dengan cumbuan. Ini semua dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih semuanya. Yang pernah kita jelaskan di buku Mahkota Pengantin masalah itu. Kemudian juga termasuk dalamnya adalah mengulanginya, ya, dan pada saat mau mengulangi dimulai dengan wudu. Karena termasuk sunnah Nabi SAW mengulangi biologis itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi biologis itu maka berwuduklah, karena itu akan lebih memotivasi kalian. Berarti rasa malas ini juga harus dilawan. Baik, mungkin orang selesai biologis Ustaz agak lemah, itu awalnya. Dia bisa minum, konsumsi madu, konsumsi air putih yang sehat, insya Allah selesai. Ya. Karena sperma bagi laki-laki itu seperti air ludah sebenarnya. Kapan dia keluarkan pun akan selalu ada produksi. Itu bibit manusia, Allah SWT berikan. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan Allah SWT bisa berikan dia beberapa kali klimaks, itu karena tujuannya untuk menikmati masalah ini. Dan Nabi SAW mengatakan 3 hal yang tidak dianggap sia-sia, tidak ada dosanya. Salah satunya adalah menghabiskan waktu untuk bercanda dan bercengkrama dengan pasangan. Maka ini bagian daripada syariat kita. Karena banyak sekali saya dengarkan keluhan di pengajian, Ustaz saya sudah 3 tahun tidak disentuh, saya sudah begini dan begitu. Jadi biologis ini kayak sesuatu yang hal tidak penting bagi mereka dalam rumah tangga. Ini clear. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking menjadikan ini sebagai sebuah ibadah yang besar pahalanya, maka beliau kalau berbuka puasa minum air putih sama kurma, lalu kemudian beliau sholat maghrib kembali langsung biologis sama istrinya. Ya. Maka ini bagian daripada syariat. Allahu a'lam. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.